Tenang. Set. Action. Ciripit tulang bajing kajapit. Halo, nama saya Ginanti Rona dan saya adalah sutradara dalam film Qorin. Film Qorin ini bercerita tentang sisi gelap manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk penampakan seram atau doppelganger. Kita mencoba mengeksplor, menggodok cerita Qorin ini. Kita lumayan lama lah secara internal kita uji lah ide ini. Gimana ya kalau misalkan Qorin yang ada di setiap manusia, mereka mencoba men-take over manusia itu sendiri. Kurang lebih setahun lah kita mendevelop skrip Qorin ini. Nah, Qorin itu dalam ilmu agama Islam adalah jin yang menyertai manusia, yang merupakan kembaran jahatnya manusia, yang sifatnya itu sering menghasut manusia untuk melakukan hal-hal buruk. Qorin itu adalah salah satu jin untuk mendampingi setiap manusia dari awal seorang manusia lahir sampai manusia tersebut menemui ajalnya. Film Qorin ini mengambil perspektif dari seorang remaja santriwati bernama Zahra yang sedang menghadapi trauma dan ketakutan dari sebuah peristiwa kelam yang dialami, dan kemudian bagaimana Zahra menyadari dia harus berani untuk melawan ketakutannya dan melawan mimpi buruk yang selama ini menghantuinya. Zahra itu perempuan di salah satu asrama putri yang menjadi panutan, terus dia juga pinter, pokoknya kesayangan guru-guru, pokoknya dia salah satu role model untuk semua siswa. Tapi ternyata di balik itu semua dia tuh punya trauma, dia punya rasa sakit, dan dia sedang berusaha untuk melawan itu semua. Zahra itu adalah sahabat yang bisa menerima Yolanda apa adanya. Sahabat yang baik, sangat pintar, rajin. Kalau hafalan surah atau ayat gitu ya, bisa cepet banget. Tapi anaknya juga lugu, naif gitu. Kayak semua orang tuh karena dia pintar pengen berteman dan dekat sama Zahra gitu. Tapi dia punya permasalahan yang kompleks dan harus menghadapi sosok yang selama ini menakutkan buat dia. Jadi konsep sinematografinya juga akan merefleksikan apa yang Zahra rasakan gitu sih. Pendekatan sinematik atau production design dalam film Qorin ini saya ingin menggambarkan sebuah suasana pesantren yang berada di pedalaman desa yang sangat jauh dari situasi hiruk-pikuk perkotaan, dengan kondisi yang terasa terisolasi, ruang geraknya dibatasi, dan mereka semua para karakter yang ada di dalam sini berusaha untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam pesantren. Lo gak ngerasa dia nggak aneh apa? Anak-anak yang kesurupan disuruh masuk ke pondok, terus mereka juga ngumpulin kain kafan yang sama. Qorin itu sebenarnya horor yang beda. Jadi ketika gue baca skrip itu, Qorin itu kan ada di satu tempat yang nggak bisa keluar. Maksudnya di satu lingkungan yang ya di situ-situ aja. Nah, makanya penentuan lensa tuh pengaruh. Penentuan lighting seperti apa tuh berpengaruh. Di Qorin itu nggak boleh beauty, intronya noise, setnya noise, karena tujuannya adalah gue mau orang yang nonton itu berasa nggak nyaman, pressure-nya, maksudnya black-nya. Nah, gelapnya ini gue bawa ke Qorin. Warna hitamnya tuh gue pengen hitamnya itu jadi pressure buat penontonnya, buat si karakternya. Nah, penentuan itu akhirnya menjadikan gue untuk memilih karakter lensa. Di Qorin gue pakai lensa super speed yang wide opennya tuh 1,3. Itu tipis banget. Kalaupun dia combine ketemu interior sama eksterior, itu dia jadi wash banget di luarnya. Nah, washnya itu malah gue manfaatin. Terus kalaupun malam gelapnya gelap banget, itu pun gue manfaatin.
Treatment khusus di film Corin ini untuk adegan horornya atau terornya, terutama untuk jump scare-nya itu saya pakai ketukan di 6. Kenapa angka 6? Biasanya kan film-film horor yang jump scare itu kan selalu di ketukan ketiga. Nah, saya pakai ketukan justru 6 atau bahkan di 2. Di 2 aja langsung saya tampilin jump scare-nya. Aku sangat happy dengan rencana-rencana kreatif yang kita sepakati, yang Ginanti lead bersama DOP Arfian dan juga production design Ananta, ada teman-teman yang lain. Aku sangat happy sih dengan creative treatment yang kita coba buat, yang coba kita capai di film Corin ini. Di awal atau ending? Sebenarnya kan dari awal memang dia belum. Dia hidup kan. Ketika persiapan film Corin ini, gue banyak ketemu sama Gita, tapi nggak menjadikan gue untuk berdiskusi sebagai perempuan, nggak menjadikan ini berat, sangat santai. Jujur ini salah satu pengalaman yang menyenangkan buat aku karena bisa didirect sama saudara perempuan. Dari dulu emang pengen banget. Dan kebetulan Kak Gita orangnya juga bisa diajak diskusi, seru. Mungkin karena aku produser dan juga seorang perempuan, aku selalu ingin sekali mempunyai kesempatan bekerja sama lebih dengan para kreator perempuan, gitu. Jadi pengen banget sih. Udah lama dari semenjak IDN Pictures berdiri, aku mulai melihat, oke, di Indonesia nih ada siapa aja sih sutradara, lalu sutradara perempuan ada siapa saja. Rasanya Ginanti yang paling tepat untuk memfilmkan cerita Corin ini. Dan pada saat kita sampaikan ide kita ini ke Gita, ke Ginanti, dia menyambut dengan sangat happy sih dengan ide yang mau kita kembangkan. Emang ya, cewek nggak perawan itu emang nggak bisa dipercaya. Terutama di sini kan karakter Zara di sini dia lumayan membawa kompleksitas secara personal isunya dia ya. Jadi kita lumayan banyak menggali, bahkan juga kita langsung ngobrol juga dengan psikolog gitu untuk bisa mendeskripsikan kira-kira dan menggali lagi lebih dalam kira-kira apa yang dirasakan oleh para korban atau penyintas. Memang gak separah Zara yang aku alamin, tapi memang aku juga salah satu survivor. Zara. Ini bukan salah Zara. Challenge-nya adalah aku akan menjadi bagian dari suara perempuan-perempuan di Indonesia. Ra, kita harus berani lawannya. Sebenarnya film ini ingin memberikan sebuah awareness terhadap kejadian yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang mungkin beritanya atau isunya belum bisa menjangkau orang lebih luas gitu. Nah, lewat media film budaya pop ini, di mana film bisa dijadikan semacam tontonan, saya harap film ini bisa menyampaikan hal tersebut. Penonton juga akhirnya menonton sebuah film tidak hanya bisa mendapatkan sebuah entertain, tapi juga bisa mendapatkan insight-insight baru dari isu atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Om dinamo Eka Jati Atma Mawadina Buana Haiji Pikan Raga Tunggal. Om dinamo Eka Jati Atma Mawadina Buana Haiji Pikan Raga Tunggal.